satupun dalil, baik itu dalam original teksnya sampai muntah, tidak ada dalilnya Nabi Adam alaihi salam itu dikutuk oleh Elohim. Lalu dari mana fitnahan ini berasal? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli Taurat hadir di situ, sepakat ingin menangkap Yesus. Untuk apa kawan-kawan? Untuk apa? Untuk apa? Untuk dibunuh agar menghapuskan dosa-dosanya orang Kristen. Pret! Memalukan. Orang Yahudi sepakat ingin membunuh Yesus hanya karena satu alasan. Bukan karena Adam dibawa-bawa. Jadi kalau ada ajaran yang memfitnah Adam mewariskan dosa, Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, maka harus ada kemudian keturunannya yang lahir dari seorang perawan untuk menghancurkan iblis. Fitnah kepada Adam cerminan bahwa orang ini adalah keturunan iblis. Minimal yang ada di dalam dirinya adalah iblis. Barang siapa yang memfitnah Adam alaihi salam bahwa Adam telah dikutuk, keturunannya juga dikutuk, lalu kemudian melantik Kristus untuk menebus kutukan itu, maka sesungguhnya saya Bang Suma bersumpah orang itu kerasukan iblis. Karena kenapa? Tidak ada dalil baik dalam Al-Quran. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kita baca kitab Kejadian 3, tak ada satupun dalil, baik itu dalam original teksnya maupun dalam terjemahan sampai muntah, tidak ada dalilnya Nabi Adam alaihi salam itu dikutuk oleh Elohim pencipta langit dan bumi. Nggak ada. Lalu dari mana fitnahan ini berasal? Dari keturunan iblis. Coba, kalau Yesus Kristus itu mati menebus dosa, maka yang disebut dosa yang ditebusnya dosanya iblis. Maka iblis bukannya kemudian masuk neraka, ia masuk surga iblisnya. Kenapa? Dosanya sudah ditebus di atas salib. Aneh aja ini, aneh. Jadi sekali lagi saudaraku, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 cerminan keadaan di TKP. Ahli Torah, imam kepala Mahkamah Agama sepakat ingin membunuh Yesus semata-mata untuk membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Bukan embel-embel ajaran Kristen karena dia sudah dinubuatkan, karena dia ingin menebus dosa. Pret. Jangan kau ajarkan ajaran itu di depan umum, cukup di gereja, karena umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Saya kira cukup. Kalau waras silakan Anda kemudian berpikir dengan sehat bahwa ternyata gereja hanya mencocokologikan kemudian dalil-dalil di kitabnya Yahudi agar dicocokkan dengan penebusan dosa, sementara keadaan yang hadir di situ tak ada lagi jabatan ilmu yang tertinggi dibandingkan imam kepala Mahkamah Agama, imam-imam, kemudian orang Farisi. Tidak pernah membawa data Yesaya, baik itu Yesaya 53, Yesaya 17 atau Mazmur 22, untuk kemudian mengatakan itu untuk Yesus. Maka dia harus mati lalu bangkit dari kubur untuk menebuskan dosa-dosa Roma dan Yunani. Itu nggak ada. Yang ada di TKP adalah orang-orang ini sepakat membunuh Yesus. Tak ada sedikit pun tendensi karena dosa waris. Tak ada sedikit pun tendensi karena fitnah kepada Adam mewariskan dosa. Itu tak ada. Makanya mereka sepakat apa? Kita lihat apa yang tertulis di dalam Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipu muslihat untuk menyalib Yesus. Kita baca Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan kesaksian palsu untuk menyalibkan Yesus. Kita baca Matius 26 nomor 59. Mereka bersepakat untuk melakukan penipuan, kebohongan, tipu muslihat, kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Dan kita baca Matius 27 nomor 18. Ternyata Pilatus sang gubernur Roma mengatakan bahwa orang-orang Yahudi seluruhnya menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki.
Pertanyaan saya, kalau Anda mengimani Yesus itu orang suci, Yesus itu orang yang dikasihi, kepadanya Tuhan berkenan, pantaskah kemudian kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat? Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki Yudas agar berkhianat kepada Yesus, agar Yesus diserahkan kepada imam-imam untuk dibunuh. Pantaskah kemudian kesaksian palsu? Pantaskah kemudian tipu muslihat? Pantaskah kemudian iblis membunuh dan menyalibkan Yesus orang suci itu? Pantas tidak? Pantas tidak? Pantaskah kalian mengatakan kami memiliki Tuhan yang keluar dari kubur akibat dari upaya iblis merasuki Yudas? Pantaskah kalian berkata kami punya Tuhan bangkit dari kubur akibat dari kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Maka kami memiliki Tuhan yang sudah dibunuh oleh mereka atas tipu daya dan tipu muslihat mereka. Pantas? Pantas kalian mengatakan kalian juru selamat, agama selamat? Pantas gitu? Sedangkan Yesus disalibkan hasil upaya kesaksian palsu, tipu muslihat dan kerasukan setannya Yudas. Hah? Pantas? Nehi merica gatum berjahe. Yang hak itu hak, yang batil adalah batil. Jangan pernah kau bawa ajaran agamamu di depan umum untuk berdebat dengan umat Islam, apalagi di depan orang Yahudi. Jangan mempermalukan Kristen awam. Jangan, apalagi tanpa ilmu. Jadi saya kesimpulkan, tidak ada Adam dikutuk oleh Elohim, tidak ada Adam mewariskan kutukan kepada Elohim. Apa yang diterangkan ayat suci Al-Quranul Karim? Iblis hanya menggoda orang-orang yang tidak ingin kemudian masuk surga. Kata Al-Quran, kala bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Aku iblis akan menyesatkan seluruh Elohim, pencipta langit dan bumi, akan menghancurkan iblis dan keturunannya, siapapun itu. Begitu juga umat Islam yang imannya kuat akan menghancurkan iblis dan keturunannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di Islam yang terkutuk itu adalah iblis, di Yahudi yang terkutuk itu adalah iblis, di Kristen yang terkutuk itu adalah Tuhannya Kristen. Ini agak aneh. Ini agak aneh. Kisah para Rasul menjelaskan itu. Lalu kemudian di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Sekali lagi, di Yahudi dan di Islam yang terkutuk itu adalah iblis, di Kristen yang terkutuk itu adalah yang digantung di atas tiang salib. Dan apesnya itu Tuhannya Kristen. Maka pantaslah Al-Quran mengatakan, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Sesungguhnya sembahan mereka, Tuhan mereka adalah iblis yang terkutuk. Maka jangan salah kalau umat Islam selalu mengatakan bukan manusia suci yang disalib, tapi manusia terkutuk yang disalib. Saya kira begitu dari saya sebagai vitamin pagi di hari Senin ini. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Dilanjutkan yang lain. Makasih. Ya, Oke, selamat pagi Bang Blender. pagi. Boleh saya narasi? Silakan tanggapin. Oke. Ini menarik Bang Zuma ini. Dikatakan di Alkitab tidak ada satupun yang dikatakan Adam itu tidak ditegur oleh Allah itu. Benar nggak kata pernyataan Bang Zuma? Benar nggak katanya Bang Blender? Dikutuk. Oke, dikutuk oleh Allah. Ada datanya. Ada datanya sama saya. Dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kenapa? Kenapa ada melanggar itu? Ayo, kamu bilang tidak ada. Buktinya ada. Di mana Elohim Ya, mengutuk coba Adam? buka Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Coba buka, baca. Oke.
Ya, baca. Ya silakan Anda yang bawa data. Ya, baca. Lah, Baca. Anda yang baca, Anda yang bawa data. Oh ya, baca. Oh ya, Ya, baca, Bisa silakan. ya. Bisa Ya. baca ya. Hmm. Ya, baca ya. Hmm. Anda bilang tadi statement, Adam itu tidak dikutuk oleh Allah, ya. Iya, mana Oke. tunjukkan. Oke, ya. Saya tunjukkan, saya bacakan saja. Tenang, jangan kejang-kejang, ya. Yang kejang siapa? Jangan kejang-kejang ya. Yang kejang siapa? Oke, jangan kejang-kejang, Subro. Yang kejang Jangan siapa? kejang-kejang, jangan kejang-kejang ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada semua, kepada manusia. Tenang, Oke. ya. Oke. Semua dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi buah pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan, sebab pada hari itulah engkau memakannya pasti engkau mati. Keder, selamat datang di kebenaran. Sebab kenapa Allah mengutuk Adam? Karena apa? Mana Karena ayat kutukannya dia mana? melanggar perintah- Ayat kutukannya perintah mana? Allah. Ayat kutukannya Pertanyaan mana? saya kepada Bang Juma, Jangan gila permane. yang Mana disembah oleh datanya? yang disembah Mana datanya? oleh umat Islam siapa? Siapa yang disembah? Mana dalilnya? Jawab. Mana Jawab. dalilnya? Mana Jawab. dalilnya Adam dikutuk? Dalilnya Adam Kejadian 2 dikutuk. ayat 16 sampai Di situ tidak 17. dikutuk itu. Ayo baca. Tidak ada Baca di bro, situ. Tidak. nehi. Kamu bilang tidak ada kan? Kenapa kamu menipu? Menipu Mana? umat. Saya Menipu bacakan kalau umat. gitu. Dia Saya menipu bacakan. umat. Dia menipu. Lalu Tuhan Elohim memberi perintah kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mana kutukannya mana? Mana kutukannya? Kutukannya mana? Kematian. Di dalam Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Elohim, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pertanyaannya, Adam di Ganbi Eden itu daging atau bukan? Daging. Ternyata Tuhan sudah merencanakan. Itu adalah rencana. Itu skenario Allah yang Maha mengetahui. Bahwasanya dengan Adam memakan buah pengetahuan, itulah bukti bahwa ciptaan pencipta itu sempurna. Andai saja Adam alaihi salam dicipta oleh Allah, datang iblis menggodanya dan dia tidak goyah, sedikit pun dia tidak bergeming, maka ciptaan Allah berupa manusia itu belum sempurna. Belum. Adam dicipta oleh Allah, tetapi dia seperti batu, digoda oleh iblis, tak ada pengaruh apa-apa. Berarti ciptaan ini belum sempurna. Justru karena Adam itu tergoda, itulah bukti bahwa Allah menciptakan manusia makhluk sempurna, karena bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia dicipta dengan dua potensi, bisa menjadi jahat, bisa menjadi bertakwa kepada pencipta langit dan bumi. Bukan berarti dia jatuh ke dalam keadaan itu lantas dikatakan dia dikutuk. Tidak. Al-Quran mensucikan beliau. Walakad ahidna ila Adam min qablu panasiya walam najid lahu azma. Sungguh telah aku perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian, tetapi dia lupa, dan aku tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk melakukan perintah saya. Artinya dalam Al-Quran, Adam itu lupa, lalai. Walakad ahidna ila Adam min qablu panasiya walam najid lahu azman. Sungguh telah aku perintahkan Adam dahulu agar tidak mendekati pohon keabadian, tetapi dia lupa, dan aku tidak mendapati padanya tekad yang kuat untuk menjauhi laranganku itu. Artinya dia lupa. Makanya Allah menerima tobatnya.
Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya kita keturunan Adam ini adalah lahir dalam keadaan suci, tidak membawa dosa dari kakek kita Adam, sebab kakek kita Adam alaihi salam adalah manusia suci yang juga disucikan oleh Tuhannya, bukan manusia yang berdosa apalagi meneruskan atau mewariskan dosa kepada keturunannya. Berterima kasihlah kepada Adam wahai manusia-manusia cupu, sebab andai saja Nabi Adam alaihi salam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, maka kalian akan hidup seperti monyet hari ini. Kalian tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, sama seperti kera. Untung Nabi Adam memakan buah itu sehingga kita memiliki kecerdasan sampai kita kemudian bisa menjadi pemimpin dan menaklukkan bumi ini. Andai saja Adam diperintahkan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Lalu kemudian setelah serupa dengan gambar kami untuk menjadi pemimpin baik terhadap apa yang ada di laut, di udara dan di daratan. Lalu dia turun tanpa mengetahui baik dan jahat, turun ke bumi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Adam turun ke bumi, bisa nggak memimpin yang ada di laut? Bisa nggak dia menerbangkan pesawat terbang keturunannya kalau Adam sendiri tidak tahu baik dan buruk? Bisa nggak? Adam akan seperti manusia purba sampai selama-lamanya. Tidak bisa berkarya, hanya bisa membuat keturunan, tapi dia tidak tahu baik dan jahat. Oleh karena itu, Adam tidak bisa dihukum. Kenapa Adam tidak bisa dihukum? Karena dia belum makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sekarang anak bayi apakah tahu baik dan jahat? Tidak tahu. Lalu kemudian diberi perintah kepada anak bayi ini, wahai bayi, jangankan menyahut, mengerti pun tidak. Jangan kau bergerak dari tempat pembaringanmu yo. Karena kapan kamu bergerak, kau akan jatuh dari tempat tidur. Si bayi ini kemudian bergerak, jatuh dia, benjol palanya. Si ibu kemudian menonjok anaknya, kau, udah aku bilang jangan kau bergerak kemana-mana. Jatuhlah kau, dipijak, dicubit pahanya, direbuslah anaknya itu. Berarti ibunya gila. Dia memerintahkan satu perintah kepada bayi yang belum tahu baik dan buruk. Berarti gila dia. Apakah itu berlaku bagi Tuhan? Tidak. Orang waras aja tidak berlaku, apalagi pencipta langit dan bumi. Jadi itu hanya sekedar skenario aja. Apa buktinya skenario? Baca Kejadian 1 nomor 26. Hendak kepada siapa Adam dicipta? Ke Ganbi Eden atau ke bumi? Baiklah kami menciptakan Adam. Untuk mengisi apa? Eden atau bumi? Untuk mengisi bumi. Berarti apa yang terjadi di Ganbi Eden itu cuma skenario Allah. Allah yang maha tahu, pencipta langit dan bumi, itu rahasianya jauh di atas pengetahuan kita manusia. Kita hanya sebatas mengetahui apa yang diwahyukan. Kita nggak tahu apa yang ada pada hakikat Allah itu sendiri. Maka dalam Al-Quran, Nabi Adam itu wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Quran mengatakan Allah hendak menciptakan seorang manusia di bumi. Bible, Alkitab-kitabnya Yahudi jelas mengatakan Allah hendak menciptakan Adam untuk menempati bumi. Al-Quran untuk bumi, di Bible kitabnya saudara Yahudi juga di bumi, di kitab Tanak maksud saya, di bumi. Lah, orang Kristen maunya Adam itu dicipta dan menetap di Ganbi Eden. Itu namanya longor, L-O-N-G-O-R, longor. Lawang Adam dicipta untuk mana? Ganbi Eden atau di bumi? Ya di bumi. Berarti itu cuma skenario aja untuk mengetahui bahwa Adam itu makhluk sempurna. Dia memiliki kehendak free will, kehendak bebas. Bisa dia sesat, bisa dia bertakwa takut kepada Tuhannya. Maka dia bertobat. Kalau di Al-Quran, selain beliau bertobat, dia juga melakukan itu karena lalai, lupa. Tak ada hukuman bagi orang yang lupa, nggak ada. Kenapa kau ini? Saya lupa Pak. Oh iya, kau dimaafkan. Adam lupa, maka dimaafkan oleh Allah. Yang aneh kalian ini, Kejadian 3 yang dikutuk di situ tak ada Adam alaihissalam, tak ada. Tak ada dikutuk Adam itu, nggak ada. Keadaan wanita melahirkan sakit, susah payah mencari nafkah, itu keadaan bumi. Bukan keadaan yang Tuhan canangkan untuk Adam alaihissalam, enggak. Itu keadaan karena memang hidup di bumi. Bumi itu seperti itu karena sifatnya sementara. Kejadian 6 nomor 3. Manusia yang aku ciptakan memang hidupnya hanya sampai 120 tahun saja karena dia terbuat dari daging. Nah, itu sudah ditentukan
contoh. Adam daging nggak ketika diganti Eden? Daging. Apa kata Tuhan? Ya hidupnya sebatas itu. Adapun perintah, jangan kau makan, sebab kau makan hari ini kau mati. Mati nggak Adam? Tidak mati, dia tetap hidup. Itu cuman skenario Allah, skenario Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalian aja yang picik. Demi apa? Demi menjual makhluk yang keluar dari kubur. Iya kan? Iya kan? Benar kan? Jujur. Iya kan? Iya kan? Ya, kau tapak semua dalil demi kau menuhankan bisikan Kristus yang datang kepada kalian. Demi untuk menuhankan makhluk yang keluar dari kubur, kalian mematahkan semua argumentasi Bible, padahal itu sudah bahasa Indonesia loh. Iya kan? Benar kan? Iya toh? Iya kan? Benar kan? Iya, jelas itu. Begitu saudaraku Kristen, agar coba belajar lagi sedikit demi sedikit agar kalian bisa menuju kepada kebenaran. Silakan. Ya. Iya kan? Benar kan? Benar. Iya toh? Benar. Mantap. Mantap. Yes. Alright. Yay. Yes. Yes. Oke, Kosmos. Ya, Kosmos. Anda mau nanggapin Kosmos? 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 Nggak mau nanggapin? Woi. Mati kena tembak kok. Saya dari tadi saya berargumen di sini yang kutatap itu Marcona. Aku pikir Marcona ini Oten. Rupa-rupanya dirimu rupanya Marcona. Ya, agak monitor. Agak. Mungkin Salam, ya, salam dua mungkin dari Bang Suma, salam dua rob Bang Suma. Oh, Bukan cuma 2 rob, Bang. Banyak rob itu, banyak. Aku mau tanya Bang Suma. sabar Bang, kalau bisa diskusi kamu jawab Bang, suara musiknya terdengar Bang Erik. Agak jauh Rob dulu, itu banyak, Bang Erik. Tapi Rabbus samawati wal ar itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Kalau rob-rob lain banyak, tuan-tuan lain banyak. Saya juga rob di sini di wisataku. Saya rob di sini, saya pemimpin. Di wisata ini anak-anakku, staf-stafku semua, saya pimpinannya, saya robnya. Baik. Tapi berbicara mengenai pencipta langit dan bumi Baik, itu Bang cuma Suma, aku mau satu. tanya. Rabbus samawati wal ar. Itu saudara. Paulus itu juga rob. Aku mau Kalian itu ya, merobkan baik. Paulus Itulah karena Bapak. kalian Itu mengikuti terserah. perintah Bang Paulus. Suma ngomong apa itu ya? Kita Enggak, Anda membawa narasi, Aku saya mau kasih tanya, sekaligus mau dengan tanya ilmu tadi, gratis Bang tanpa Suma, perpuluhan. tentang kematian. Rob itu junjungan. Nah, apakah Aku mau kemudian tanya kalian soal menjadi kematian Kristen tadi ikut tentang Yesus Adam. atau ikut Paulus? Ikut Paulus, berarti robmu adalah Paulus. Sederhana kan? Jadilah teladanku, Ya sudah, sebab itu aku ini narasimu, juga Bang. adalah Nggak Kristus. apa-apa, terserah. 1 Korintus 11 nomor 1. Enggak, sekaligus supaya saya ajarkan samamu. Rob itu artinya apa? Rob itu pimpinan, junjungan, penguasa. Di Bolangi ini, di wisata Rumah Hobbit ini, saya penguasanya. Orang datang bayar masuk tiket 25.000 per hidung, Bisa, iya. saya suruh pulang meskipun dia punya duit. siapapun Kenapa? bisa jadi Saya rob di sini, saya penguasa Walaupun di sini. bisa. Tapi berbicara mengenai sembahan umat Islam itu cuma satu robnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, sedangkan kalau definisi rob, Paulus itu juga Baik Bang rob. Suma, aku terima. Nah, kalau kau percaya kepada Paulus dan mengikuti Baik, ajarannya, baik, berarti baik. kau merobkan Paulus. Robmu adalah Paulus. Sampai situ paham? Jadi nggak usah lagi kau bawa salam 2 rob. Nggak Terserah, usah. itu narasi Bang Suma seperti itu, terserah. Ya memang itu Lanjutkan saja. kenyataannya memang gitu. Kutanya dulu Ya sama sudah, Rob itu artinya aku mau apa? tanya Rob nih, itu Bang artinya Suma, apa? tentang itu Rob tadi, itu artinya kematian. apa? Kutanya dulu. Rob itu artinya apa? Ya sudah kan Bang Suma udah jelaskan tadi ya. Enggak, supaya kau paham Rob itu apa? Ya seperti tadi Bang Suma jelaskan. Iya, jadi kau sudah seperti mengakui tadi bahwa Bang Suma Paulus adalah jelaskan. Robmu. Iya. Jadi kamu sudah Pemimpin mengakui yang kita- Paulus adalah Robmu. Ayo, kau akui Ya, enggak sejak Paulus kapan itu dia bilang Robmu? dia pemimpin? Hah? Hei, Sejak kapan Paulus bilang dia- hei, 13 kitab Paulus itu kamu tidak imani? Hah?
Karangan Paulus 13 kitab itu kau tidak imani? Ya, Paulus pemimpin mana? Maksudnya sejak kapan? Enggak, saya tanya dulu. Yang memimpin Sejak kapan pemimpin dia bilang rohani dia tertinggi. pemimpin? Pemimpin rohani tertinggi di Roma yang pertama kali menjadi paus itu siapa? Ketawa dia. Ketawa. Anda tahu lah, Akui Bang dulu. Suma, Bang Suma Kalau itu. kau mengatakan Anda tahu kau aku sudah terlalu paham dalam kali tentang itu, kata Bang. Rob, saya tanya, apakah Oh, kamu itu- sudah akui Paulus itu Robmu? Aku bukan sainganmu, Bang. Bukan saingan Enggak, saya mengajar. Saya enggak anggap kamu saingan. Tak ada Kristen saingan saya. Pendeta, pastor enggak ada. Enggak ada. Paulus sekalipun kau hadirkan di hadapan saya akan kulumat habis. Saya hanya bertanya, apakah kamu sudah mengakui Paulus itu Robmu? Nggak ada, nggak pernah Paulus ngaku dia. Berarti itu kamu pemimpin. enggak taat kepada Paulus. Ya nggak ada, Paulus bukan pemimpin. Enggak, sekarang kau enggak taat kepada Paulus. Kau taat kepada Paulus atau enggak? Hah? Emang apa perintah Paulus? Yang mengajarkan menyembah Kristus itu siapa? Yesus apa Paulus? Roma 10:9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhannya, maka dia akan diselamatkan. Itu ajaran siapa? Itu ya di Injil ada juga kan. Itu Kalau ajaran siapa? tentang Tunggu. itu kan abang bisa tahu Roma tentang 10 itu. nomor Abang 9 tahu. nomor 10. Kalau orang Barang datang siapa untuk yang menyembah berkata dia. dengan mulutnya dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu dipercaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhannya, maka dia akan diselamatkan. Kamu percaya enggak itu? Lah itu berarti Yesus kan, bukan Paulus. Kamu percaya enggak ucapan Paulus itu? Bahwa siapa yang berkata Yesus Tuhannya maka dia akan diselamatkan. Iya, Kau percaya enggak? Paulus ngomong tentang Yesus kan. Paulus Ya kamu ngomong percaya tentang enggak Yesus, itu? Kau Bang percaya Suma. enggak ucapan Yesus itu? Kau Paulus sendiri itu? katakan itu. Kamu Dia percaya enggak dia ucapan tentang Paulus Yesus, itu? Kan? Hei, kamu percaya enggak ucapan Paulus itu? Percaya. Berarti Robmu adalah Paulus. Enggak usah lanjut dulu, kau akui dulu. Benar enggak Robmu Paulus? Jawab. Loh, Paulus ngomong tentang Yesus. Jadi kewajiban saya sudah menyampaikan kepada saudara, Rob itu adalah pemimpin, junjungan, penguasa. Ingat di Enggak, Islam, aku penguasa tanya yang tentang disembah, kematian tadi. dengar. Bang Suma. Penguasa yang disembah oleh umat Islam adalah penguasa langit dan bumi. Oke? Bentar dulu, Rabbus jangan samawati kesini. Aku mau tanya wal satu hal ard. aja, Bang. Tadi cuma salam Rabbus aja, Bang. samawati wal ard artinya Itu cuma Tuhan salam saja, pencipta nggak usah langit Bang. dan Aku bumi yang mau kami tanya sembah. Nah, kau mengatakan itu, kami kematian menuhankan tadi. Nabi Muhammad. Di mana dasarnya? Boleh Bang Suma aku Itu ketaatan kami kepada Nabi Udah jawab Muhammad. tadi. Boleh aku Atiullah tanya, wa Bang Suma. atiur Aku udah jawab rasul. tadi. Wa ulil Aku amri udah jawab minkum. kegelisahanmu Kalau itu, Bang Suma. Boleh Anda aku menuduh kami sebagai orang Boleh yang nggak aku menyembah Nabi bertanya? Muhammad, maka you juga harus mengakui kamu menyembah Paulus. Gimana? Bukan Setuju? menuduh, orang cuma salah. Bukan menuduh, cuma salah. Makanya Maafkan aku. harusnya kalau mau sapa itu yang benar sapanya begini. Halo Bang Suma, salam dua Kristus. Karena ada dua Kristus, Kristusnya Yahudi Orang dan cuma salam Kristusnya aja, Bang, Romawi. itu sudah mudah. Gitu loh. Ada dua Kristus, Tanya Kristusnya tentang Yahudi, agama dulu. Mesiasnya Yahudi, Maaf, dan Mesiasnya Romawi. Aku tanya itu tentang Dan kau pengikutnya adalah Kristus Athena, begitu loh. Kau naik jangan dua Rob, karena Rob itu banyak. Harusnya kau naik itu salam dua Kristus, karena ada dua Mesias yang berbeda. Mesiasnya Yahudi dan Mesiasnya Kristen itu dua Mesias yang berbeda. Paham situ? Nah, kau cebok dulu pakai air 1 sendok, habis itu gosok pantatmu, Anda semua pakai ampas kelapa. Jangan kau naik tujuan menghina, menghujat. Ini komal Islam, komal edukasi. Kau naik tujuanmu menghujat, kau yang kena. Di sini ada Yahudi, di sini ada Islam. Kau naik sebagai agama yang datang dari Roma Yunani, ya babak belur lah kau. Belum lagi kau naik salam dua Rob loh. Apa maksud lo? Paulus itu Robmu. Kau ibadah minggu karena Paulus. Kolose 2 nomor 16. Kau makan babi karena Paulus. Kolose 2 nomor 16. Apalagi kau nyembah Yesus karena Paulus. Roma 14 nomor 9.
Apalagi semua yang kau lakukan itu karena Robmu, Paulus. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi Robmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Robmu itu. Atas keinginan siapa kalian menyembah Yesus? Atas keinginan siapa kalian makan babi? Atas keinginan siapa kalian tidak bersunat? Atas keinginan siapa kalian ibadah minggu? Telan itu baik-baik. Begitu kawan. Jadi kalau kau naik, sekali lagi saya ingatkan, Kristen kalau naik silakan katakan salam 2 Kristus. Gitu kawan. Silakan. Hati-hati Klenten, ada sniper sini tukang tembak, jedor sampai kena, ya kan? Jadi Erik, Anda kan minta naik lagi, oke? Artinya tadi ketika kau mengatam Rob itu, kau sepakat enggak? Itu dulu ya. Kau harus menyepakatin. Jadi ke depan kau jangan lagi ngomong Rob ya. Kalau kamu memang mau naik, kamu diskusi. Kalau enggak, selesai. Ya, Tribrata. Motor. Tribrata. Bang Hari, monitor bang. Mari. Oten naik jangan kejang-kejang lah bos. Jangan kejang-kejang di sini ya. Halo monitor. Monitor. Salam Kristen bang. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari lahir udah muslim bang. Oh iya. Izin bang ya di bawah ya bang. Ya, sama-sama bang. Iya, assalamualaikum. Ya bakso. Kau jangan apa bakso. Jangan ngeyel bakso ya. Bakso. Jangan ngeyel. Apa itu tadi Rob Bang Juma? Rob apa? Muhammad Robmu Juma. Nah kan mulai kan. Itulah. Ya enggak, saya nanya. Muhammad Robmu apa enggak Juma? Rob penguasa yang menguasai materi keislaman dan Al-Quran awal mula itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Allah wasallam. Robmu enggak Juma. Sedangkan Allah itu Rob sebagai pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Selesai bukan? Pertanyaan saya balik samamu. Paulus Robmu kan? Berapa Robmu Juma? Paulus itu Robmu kan? Jawab dulu saya, nanti saya jawab kau. Saya sudah menjawab 2 pertanyaan. Robmu berapa? Saya 2 pertanyaan sudah kujawab. Sekarang giliranmu. Adil kita, adil. Kami mengakui atas kelemahan keilmuan kalian sehingga kalian memaksa kami harus menyatakan Nabi Muhammad itu Rob. Oke, Rob penguasa yang menguasai pengajaran Al-Quran kepada umat Islam mula-mula. Oke. Kamu menuduh kami lagi menerobkan Allah. Ya, Allah kami dudukkan sebagai pencipta langit dan bumi yang mengutus para nabi. Selesai bukan? Nah, kami minta jujur. Benarkah Paulus itu juga Robmu? Bukan Bang Zuma. Tapi kami Kristen karena mengikuti ajaran Paulus. Itu namanya dongok. Lain kali bangun tidur sikat gigi pakai kulit duren biar kau keren. Ya, Bang legal. Ya, Monitor bang. ya, salam semuanya. Salam Kristen bang. Ya Kristen bang. Iya. Oke. Jadi saya mau nanya ini Bang Zuma ya, atau ke semuanya aja. Terkait dengan Nabi Muhammad itu apa? Tidak bisa tulis dan baca ya. Nah, cuman begini, yang saya pertanyakan begini Bang Zuma, bagaimana mengidentifikasi bahwa Nabi Muhammad tuh murni tidak bisa baca tulis dan kitab? Karena kok semua yang ada di Al-Quran, bukan semua sih, beberapa lah, tapi itu hampir sama yang ada di Taurat dan di Injil. Dan kebetulannya lagi Siti Khadijah itu kan ahli kitab ya, termasuk ya Siti Khadijah itu. Nah, itu ada kemungkinan nggak Nabi Muhammad itu mempelajari agama-agama yang dulu sebelumnya dari Taurat dan Injil gitu, dari orang-orang terdekatnya, dari orang-orang yang mengerti gitu loh. Apa bukti selain hadis, tapi ya ada bukti otentik nggak selain hadis dan Al-Quran mungkin ya, kalau Nabi Muhammad tuh benar-benar tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, Bang Zuma, ada nggak? Oke, baik.
Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami, Bismillah, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak, dengan kebenaran. Menurut saudara, Tuhan itu ada enggak? Ada. Maha mengetahui enggak? Maha mengetahui. Maha melihat enggak? Maha melihat. Maha menyaksikan enggak? Maha menyaksikan. Hakikat yang maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, maha menyaksikan ini mengutus Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mewahyukan apa yang pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad. Kira-kira bisa diragukan enggak informasinya itu? Kalau yang memberitakan ini dari pencipta yang maha menyaksikan. Ada enggak kemudian begini, dibutuhkan penelitian, penyelidikan, kesaksian-kesaksian orang-orang? Ada enggak, Bang? Seperti begini, Nabi Bang Musa, Iwan. sabar. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Yahudi, Kristen, Islam percaya Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Sinai. Adakah kita pernah bertanya, siapa saksinya? Siapa yang melihat malaikat datang kepada Nabi Musa? Siapa yang melihat kemudian Elohim kepada Musa datang membawa loh batu ini? Siapa? Adakah pernah kita bertanya seperti itu? Tidak. Serta merta kita percaya. Kenapa? Karena yang datang itu adalah sang kebenaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa hal ini Anda ragukan kepada Al-Quran? Sedangkan Nabi Muhammad Gini Bang Zuma, bukan keturunan nabi-nabi seperti yang terjadi di tradisi Yudaism. Dia tidak pernah membaca Torah, dia tidak pernah membaca Injil, dia tidak tahu bahasa Ibrani, dia tidak mengerti bahasa Aramaik, dia buta terhadap bahasa Yunani. Lalu kenapa dia bisa kemudian menjelaskan uraian 1400 tahun silam tidak pernah berubah setitik pun? Siapa beliau ini? Itu Al-Quran itu menjelaskan, abangku. Jadi Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam Al-Quran, Madallah sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiku anil hawa. Dan tidak pula terucap tentang Al-Quran dan penjelasan dari lisannya berdasarkan hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan Al-Quran itu tidak lain kecuali hanyalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kemudian oleh Roh Kudus, malaikat Tuhan yang sangat kuat, yaitu Jibril. Jadi Nabi Muhammad belajar sama siapa? Siapa yang meriwayatkan? Riwayat dari internal Islam tak ada. Nabi Muhammad belajar kepada Khadijah, belajar kepada Waraka, belajar kepada siapapun. Tak ada. Tak ada kemudian data baik dalam Islam maupun di luar Islam yang membenci Islam, yang memusuhi Islam, yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, yang bisa kemudian bernarasi pada hari ini Nabi Muhammad kemudian datang kepada seorang Nasrani, Nasorion, atau kepada Yahudi, Yudaism untuk belajar tentang Torah. Mana dalilnya? Mana cerita itu? Narasi itu bisa kami dapatkan di mana? Enggak ada. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran yang datang kepadanya itu tak lain dan tak bukan adalah wahyu dari Allah melalui malaikat yang sangat kuat. Allamahu syadidul quwa. Nabi Muhammad itu buta huruf. Dia tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Itu sangat jelas dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Tak pernah. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala tahuttu biyaminika izal lartaba mubtilun. Itu jelas itu. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sebuah kitab pun sebelum Al-Quran dan tidak pernah menuliskan sebuah kitab pun dengan tanganmu. Sekiranya engkau membaca atau pernah menulis, niscaya orang-orang yang mengingkari, yang ragu padamu akan semakin ragu bahwa apa yang kau bawa Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi. Sekarang siapa yang bisa membuktikan di atas muka bumi ini Nabi Muhammad pernah belajar kepada orang Yahudi tentang Torah? Tunjukkan satu dalil, tunjukkan satu sumber. Saya ingin belajar. Tidak ada. Begitu juga Nabi Musa. Tunjukkan satu dalil di mana Nabi Musa pernah belajar kepada orang-orang sebelum Nabi Musa terkait dengan Nabi Abraham. Ada?
Tidak ada. Nabi Musa seketika itu datang wahyu kepadanya, lalu kemudian disampaikan kepada umatnya. Itu. Begitulah keadaan Nabi Muhammad. Beliau tidak tahu menahu. Bahkan dia bingung, apa ini yang datang kepada aku? Pemberitaan apa ini? Ragu awalnya. Akhirnya dia diyakinkan oleh Allah. Tanya kepada orang-orang yang pernah membaca kitab sebelummu, wahai Nabi Muhammad. Kalau engkau ragu akan apa yang kami wahyukan kepadamu ini, tanya. Kalau kau ragu tentang seseorang yang kami sebutkan dalam kitab yang kami wahyukan kepadamu, yaitu Adam, Abraham, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, tanya kepada orang-orang yang pernah membaca kitab sebelummu. Mereka akan mengatakan apa yang datang kepadamu juga pernah datang kepada mereka. Kalau kau ragu, tanya. Tapi Nabi Muhammad gak ragu. Nabi Muhammad cuman bingung saja. Lama-lama dia yakin, maka beliau mengajarkan tentang Tuhan yang benar selama 13 tahun kepada penganut ajaran paganisme yang sudah mendarah daging turun-temurun. Apa yang terjadi? Mereka menanggalkan kejahiliannya menuju kepada peradaban, menyembah kepada pencipta dan bumi yang datang kepada para nabi. Itu. Ada nggak kemudian orang bisa membuktikan Nabi Muhammad pernah belajar kepada seseorang? Tak ada. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang kemudian mirip? Isinya mirip. Sama seperti apa yang tertuang di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Ada mirip-miripnya. Kenapa bisa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima pemberitaan dari Allah, dengan Allah menyatakan bahwasanya apa yang datang kepadamu aku sampaikan dalam bahasa Arab. Itu dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran yang aku wahyukan ini, wahai Nabiku Muhammad, kepadamu, telah lebih dulu datang sebuah kitab ketetapan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa Torah sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai anutan dan rahmat kepada Bani Israel. Dan Al-Quran ini aku wahyukan kepadamu sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran yang datang dalam berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Jadi Al-Quran itu datang seketika menceritakan tentang Torah dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad gak ngerti Torah, tapi karena itu wahyu, dia terima lalu diajarkan kepada umat manusia. Itu Bung, Nabi Muhammad. Andai saja Nabi Muhammad melakukan penelitian, apa yang terjadi? Maka Al-Quran akan selalu dikoreksi, direvisi, evolusi, terjadi koreksi sana sini, tambal sulam seperti layaknya Bible. Tapi karena Nabi Muhammad menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi yang maha benar, maka mustahil ada isi dari pernyataan yang maha benar itu menjadi keliru. Pasti benar. Berbeda dengan Bible, direvisi, dikoreksi. Tahun ini direvisi lagi, tahun depan direvisi. Kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Itu hasil penyelidikan orang terhadap kesaksian-kesaksian orang, di mana kesaksian orang ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang akuratnya tidak kita tahu, benarnya juga kita tidak tahu. Itu, bersyukurlah kalian ada umat Islam mau membahas Bible, karena sebenarnya Bible itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu Taurat. Kalau perjanjian lama di Kristen itu bukan firman Tuhan. Gitu saudara. Ya. Tapi ada gini nggak Bang Zuma? Ada kemungkinan nggak walaupun Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis, itu beliau kan bisa mendengarkan dan bisa memasuki alam pikirannya terhadap kisah-kisah sebelum-sebelumnya gitu loh. Nah, itu ada kemungkinan nggak Nabi Muhammad itu bisa menceritakan itu dari kisah-kisah saja, dari kisah-kisah sebelumnya. Jadi bukan dengan membaca dan menulis. Ya sama lah kalau kita segitu banyak, bagaimana caranya sebegitu banyak loh? Iya, itu kan bisa ditulis langsung kan, makanya dimintain untuk ditulis langsung dengan menerapkan itu semua.
Gitu loh. Ada kemungkinan gitu, nggak karena gini, kalau memang dalilnya itu memang beliau nggak pernah membaca dan nggak bisa menulis, tetapi orang kan bisa menerima, walaupun orang nggak bisa membaca, bisa menerima cerita dari seseorang dan memasuki ke alam pikirannya dan menuliskan itu, meminta orang lain untuk menuliskan itu ya, karena beliau kan nggak bisa menulis. Ada kemungkinan gitu nggak Bang Zuma? Karena mirip banget loh antara Taurat terus masuk ke Injil sama Al-Quran. Itu yang menjadi keraguan orang-orang, teman-teman mungkin ya, yang pada saat itu loh kok bisa hampir sama dengan kitab sebelumnya, jangan-jangan ngarang ini Al-Quran ini. Nah kan ada dalam Al-Quran sendiri kan, kalau cerita-cerita itu tuh jangan ngarang nih Muhammad, kok bisa sama kayak gitu. Jadi begini saudara, sifat yang dibawa oleh Quran itu bukan berdiri sendiri memang. Makanya Al-Quran mengatakan qulu amanna billah wa unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-Quran sudah menarasikan itu, bahwa Nabi Muhammad diperintahkan beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya. Jadi kalau ada kesamaan, ya kan sudah dinyatakan oleh Al-Quran, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Justru aneh kalau Al-Quran menyatakan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Tuhan pencipta dan bumi kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya, kemudian bertentangan. Itu aneh. Kalau dia sama, berarti itu sudah betul Al-Quran itu. Ternyata yang kemudian diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah hal yang sama perintahnya kepada apa yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keturunannya. Itu justru harusnya Anda itu meyakini dan mengimani. Kenapa? Karena ada kesamaan. Itu loh. Dari mana Nabi Muhammad kemudian mendapatkan ilmu tersebut? Anda mengatakan ya mungkin dia pernah mendengarkan, mungkin dia pernah membaca, lalu dia menarasikan kembali kepada sahabatnya. Itu tidak sesederhana itu kawan. 1400 tahun silam. Anda bisa bayangkan, coba mindset, kebiasaan berpikir kita kembalikan hidup di zaman 1400 tahun silam. Kira-kira keadaannya padang gurun itu kayak mana? Situasi pergolakan pada saat itu kayak mana? Adakah orang yang bisa duduk di depan seorang yang tidak tahu menahu, duduk di situ untuk mendengarkan cerita-cerita yang bukan wahyu, lalu kemudian menghafalnya, lalu menulisnya, hafalan dan tulisannya kemudian dilanggengkan sampai 1400 tahun setitik pun tidak berubah? Apakah itu bukan sebuah kedikdayaan? Apakah itu bukan sebuah mujizat besar? Sedangkan kitab saudara sudah dituliskan katanya 4000 tahun, dituliskan 40 orang lebih. Lalu kemudian apa yang menjadi tulisannya? Dirubah. Oh, ujungnya Anda percaya itu firman Tuhan, bukan? Bagaimana kami? Yang datang di zaman jahiliyah, di sana tidak ada pengetahuan, di sana tidak ada orang-orang yang pernah datang padanya Nabi, di sana tidak ada kemudian padanya pendamping Rasul, lalu kemudian sosok ini hadir di tengah-tengah padang gurun, mengajarkan sejazirah Arab la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan kaidah Quran. Apa yang disampaikan oleh Quran, itu yang dihafalkan. Apa yang dihafalkan, itu yang dituliskan. Apa yang dihafalkan dan dituliskan, itu diwariskan kepada seluruh manusia. Dan tidak pernah terganti, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi bukan sesederhana itu. Apa yang Tuhan torehkan di dalam Al-Quran, tidak bisa digerus oleh perkembangan zaman. Secanggih apapun ilmu pengetahuan, sehebat apapun para ilmuwan melakukan temuan, Al-Quran tidak pernah goyah untuk dikalahkan. Apa yang diuraikan, apa yang disampaikan, apa yang ditemukan, apa pencapaian manusia di atas muka bumi ini, lebih dulu 1400 tahun Nabi Muhammad yang tidak tahu menahu tentang kitab terdahulu itu sudah menguraikannya. Artinya bukan Nabi Muhammadnya yang hebat, tetapi yang mewahyukannya itu yang hebat.
Makanya dikatakan qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Apa yang datang kepada Nabi Muhammad berasal dari Roh Kudus yang datang dari Sang Yang Maha Benar. Maka apa yang dilisankan Nabi Muhammad adalah lisannya yang maha benar. Nabi Muhammad hanya seorang penyampai ucapan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku, jangan kau menulis sesuatu apapun yang berasal dari diriku sendiri, tetapi tulislah apa yang berasal dari Tuhanmu. Itu Nabi Muhammad mengatakan itu. Makanya hadits itu datang nanti di 200 tahun baru dibukukan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak mau ucapannya bercampur aduk dengan ucapan pencipta. Jangan kau tuliskan apapun yang berasal dariku, tapi tuliskan, hafalkan yang berasal dari Tuhanmu yang aku sampaikan. Itu Nabi Muhammad tidak mau dituliskan kata-katanya. Misalnya diperintah sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada perintah dari Allah pencipta kita langit dan bumi, dah sujud menyembah kepadanya. Itu dituliskan, inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Sesungguhnya sholatku, itu menjadi uraian tuh. Karena kenapa? Perintahnya sholat. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apakah sallu kama ra'aitumuni usalli itu ditulis pada saat itu bersamaan dengan firman Tuhan? Tidak. Sallu kama ra'aitumuni usalli nanti dibukukan 200 tahun setelah Nabi Muhammad tak ada di bumi. Makanya hadits itu ada sahih, ada maudhu, ada dhaif, ada hasan dan seterusnya. Kenapa? Karena melalui penelitian-penelitian. Ini ucapan siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang mendengarkan pada saat itu? Si A, si B, si C. Apa kesaksian si A? Ini. Si B, ini. Si C, ini. Benar enggak? Benar. Sama-sama benar. Lalu si A dan si C ini menyampaikan kepada siapa? Si E, si D, si F. Apa kata mereka? Sama. Setelah sampai si F, dia sampaikan kepada siapa? Si H, si E, si C, dan seterusnya. Apakah sama uraiannya? Sama. Dari sisi kanan. Sama enggak sama? Berarti penyampaian ini sahih. Maka dikatakanlah penyampaian sallu kama ra'aitumuni usalli ini adalah benar-benar ucapan Nabi Muhammad. Tapi kalau ayat suci Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, seketika itu lisannya Nabi Muhammad mengucapkan, para sahabat menghafalkan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabat yang lain, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabat yang lain, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada sahabat di mana tidak hadir pada saat kemudian Nabi Muhammad menyampaikan ayat itu. Sampaikan kepada dia. Datanglah sahabat yang tidak hadir. Ayo hafalkan ayat ini. Oh, ada ayat yang diterima oleh Nabi kita, ada. Apa bunyinya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka terurai alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bacaan ini dilantunkan dari 1400 tahun silam, dari gurun ke gurun, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Bacaannya tetap sama. Kenapa? Karena itu kalam Allah yang harus terjaga sampai hari kiamat. Tidak boleh dirubah. Maka kami senantiasa disertai oleh Nabi Muhammad. Kata siapa Nabi Muhammad itu sudah meninggal? Enggak. Nabi Muhammad itu masih hidup di dalam diri umat Islam. Kenapa? Ucapan beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu lantunan dari lisan mereka beliau. Dan kami umat Islam mereka masih mendengarkan lantunan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang kalau saya tanya, ada Yesus berserta kalian? Ada, Bang. Coba lisan pertama Yesus sampaikan terkait wahyu yang diterima dari Bapa itu apa? Bingung. Yesus sudah pasti menggunakan bahasa Aram. Yesus melontarkan firman yang diterima dari Tuhannya tentu menggunakan bahasa kaumnya, bahasa Aram. Yesus menyampaikan apa di wahyu pertama? Entel heng elheng ente. Tak ada yang tahu, terserah ente aja. Yang muncul di kita bahasa Indonesia. Apakah Yesus menggunakan bahasa Indonesia? Enggak. Bahasa Yunani asli, Bang. Apakah Yesus menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Berarti Nabi Muhammad lah yang menyertai umatnya sampai hari kiamat.
Ketika ia datang yaitu roh penghibur, dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Aku rindu kepada nabiku. Dulu nabiku pernah mengajar di sudut kota Madinah. Apa yang diajarkan kepada orang-orang yang ada di Madinah? Wow, jelas. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Suara ini pernah disuarakan oleh pita suara nabiku Nabi Muhammad. Ayat ini pernah dilontarkan ketukannya, nadanya, iramanya, ritmenya, gelombangnya, semua sama yang dilantunkan oleh lisan nabiku Nabi Muhammad. Jadi ketika kemudian kami rindu kepada beliau, kami cukup mendengarkan Al-Quran, maka kami sedang mendengarkan beliau membacakan Al-Quran. Ketika kalian rindu kepada Yesus, apa yang kalian lakukan? Halilintar, menatap salib yang ada di dinding. Iya kan? Nah, apakah betul itu bentuknya? Tidak. Tapi kalau Nabi Muhammad menyertai kami kapanpun kami berada. Saya nyetir nih, nyetir. Apa yang terjadi? Mathaluhum kamathalil ladzi. Aku bacalah ayat-ayat. Oh, ini lantunan bacaan nabiku Nabi Muhammad. Subhanallah. Kenapa umat Islam itu kuat dalam beragama? Ya karena itu. Mereka bersama dengan nabinya. Mereka bersama dengan Tuhannya. Kalau kalian, Tuhan kalian sudah jauh, udah di langit sana, duduk di sebelah kanan Tuhan yang lain. Kalian sudah ditinggal sama Tuhan kalian. Kalau kami enggak. Kalian masuk ke kubur, Tuhan kalian enggak ada dalam kubur. Kami masuk ke dalam kubur, Nabi kami masuk dalam kubur, sama dengan umatnya. Jadi Tuhan umatnya itu merasa selalu dibersamai. Ketika di bumi bersama dengan umatnya, di alam barzakh, di alam kubur bersama dengan umatnya. Ada Tuhan ditinggalkan umatnya lari ke surga dia. Umatnya di tanah, hancur di tanah dimakan ulat, dianya enak duduk di atas. Mungkin sambil ngopi juga. Saya kira begitu saudaraku. Jadi umat Islam itu jelas qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Jadi apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim kami imani. Kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub kami imani. Apa yang datang kepada keturunan para nabi kami imani. Apa yang datang kepada Nabi Musa kami imani. Legah kami dalam beragama itu, legah. Gak ada beban. Kalau kalian, Yesus mengatakan, hidup kekal itu apa anak-anak? Mengenal Elohim, satu-satunya Tuhan yang benar. Tepuk tangan. Lalu mengenal Yesus yang diutus oleh Tuhan yang benar. Nah, ditanya oleh orang Kristen, hari Minggu kalian menyembah siapa di gereja? Menyembah Yesus. Berarti kalian tidak mengenal Yesus. Yesus itu untuk memperoleh hidup yang kekal harus dikenal sebagai utusan, bukan sebagai pengutus. Begitu saudaraku, sederhana kok kalau mau waras itu. Silakan, masih ada lagi? Mantap, mantap. Kelas ya. Buat teman saudara ya. Kelas Nabi kita ya, kelas ya, beda level ya. Oh iya sana dong. Ya, beda level ya. Kelas ya. Kelas. Ya. Kelas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kelas lah. Allahumma sholli ala Bahkan sayyidina Muhammad. makamnya saja pun masih dikawal dan dijaga sampai sekarang. Masya Allah, keren kan? Nah, itu dia. Kelas lah, beda sama sebelah. Entah di mana kuburnya, salibnya, entah di mana pening aku ya kan? Hah? Bang Markona satu lagi Bang, satu ya. lagi, satu aja. Ya. Ke Bang Zuma dan juga yang lain. Nah, itu beberapa komal yang pernah saya datangi gitu. Ya, entah komal Islam lah kebanyakan itu. Itu ada dalam Injil atau Taurat, saya lupa. Itu ada tulisan Taurat kalau nggak salah itu ya. Lupa saya. Pokoknya ada tulisan yang mengatakan bahwa ada nabi terakhir yang akan menjadi nabi penutup gitu kan. Dengan apa namanya, dengan bahasa aslinya tuh mengutip apa, dengan bahasanya tulisannya itu Ahmed atau Ahmad gitu, lupa saya. Nah, dalam surat itu, entah di Injil atau Taurat ya, saya lupa itu. Apakah disebutkan juga bangsanya, Ustaz Zuma? Disebutkan nggak bangsanya? Karena menurut saya
orang-orang Yahudi yang tidak menerima kenabian Nabi Muhammad itu kan karena bukan dari bangsa Yahudi sendiri kan Nabi Muhammad, tapi bangsa Arab. Nah, dalam kitab itu entah Taurat atau Injil tadi yang menyebutkan kata Ahmad tadi, apakah menyebutkan juga bangsanya itu dari bangsa siapa? Atau jangan-jangan memang tertulis di Taurat atau Injil itu? Dulu gimana Bang Zuma? Iya, yang Anda maksud itu Al-Quran surah As-Saff ayat kenabian ke-6. Nabi Muhammad. Suara saya kedengaran nggak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Wahai Nabiku Muhammad, aku ingin memberitakan sebuah berita gaib kepadamu, kata Allah. Di surah Maryam itu diterangkan. Apa itu? Ada masa di mana utusanku bernama Isa, putra Maryam, berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini sesungguhnya aku, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum, adalah utusan Tuhanmu kepada kalian semua, untuk mengajarkan kalian membenarkan apa yang turun sebelumku, yaitu Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan memberi kabar gembira tentang datangnya seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Di situ tidak diceritakan di dalam Al-Quran disebut sukunya, enggak. Tetapi di situ diceritakan bahwasanya yang terpuji akan datang Nabi utusan Allah setelahku, gelarnya yang terpuji. Dan yang terpuji ini namanya kemudian Muhammad. Nah, lalu ketika Nabi Muhammad ini datang, itu diutus kemudian bukan hanya satu kelompok. Tidak sama seperti Nabi Musa, ila Bani Israel. Nabi Daud, ila Bani Israel. Bahkan Yesus, Matius 15:24, ila Bani Israel. Lukas 1:33, Yesus adalah raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Tapi kerajaannya, kata Yesus, diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Wahai perempuan, wahai ibu, ada masa di mana engkau tidak akan lagi menyembah Elohim di gunung ini dan di Yerusalem, sebab kerajaan Elohim akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Maka dalam konsep Islam, ketika Nabi Muhammad datang, beliau mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semua. Jadi tidak terlepas dan tidak diajarkan dari suku ini, dari suku itu, enggak. Tidak dijelaskan itu. Bahwa dia harus berasal dari suku ini, enggak. Itu tidak dijelaskan. Tetapi Tuhan, pencipta langit dan bumi, di dalam Al-Quranul Karim, di surah Ali Imran, ayat 81, Allah sudah melakukan perjanjian agung. Apa kata Allah? Wa iz ahazallah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhaztum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Di ayat ini menceritakan tentang praeksistensi manusia, para nabi. Ketika Allah mengangkat perjanjian agung kepada para nabi-nabi, sebelum nabi-nabi itu diutus ke bumi, Allah mengatakan kepada para nabi di alam roh, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu kalian para nabi datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh iman kepada rasul dan menolongnya. Allah berfirman kepada para nabi di alam roh,
praeksistensi kemanusiaan mereka. Apakah kamu mengakui dan apakah kamu menerima perjanjian agungku ini atas yang demikian itu? Bahwa aku akan mengutus seorang rasul penutup yang akan membenarkan kalian? Mereka para nabi menjawab, kami mengakui, akrarna, kami berikrar dan mengakui hal itu. Maka Allah menjawab apa? Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu hai para nabi, bersaksilah kamu dan aku juga menjadi saksi bersama dengan kalian. Tentang apa? Tentang datangnya seorang penutup rasul wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Kalian bersaksi, kami bersaksi ya Rabb. Kalian mengakui, kami mengakui ya Rabb. Kalian tahu, kami tahu bahwa nabi itu akan datang mensucikan nama kalian ketika kalian dirusak oleh umatmu, dirusak oleh orang lain atas nama dan kesucian ajaran yang aku datangkan kepadamu. Rasul penutup ini akan mensucikanmu kembali. Kamu bersaksi? Bersaksi. Kamu akui? Kami akui. Maka Allah mengatakan, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, aku pun bersaksi tentang kebenaran ini. Maka diutuslah para nabi, diutuslah nabi ini, diutus nabi ini, diutus nabi ini, diutus nabi ini. Terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diceritakan di atas perjanjian agung Allah di dalam praeksistensi para nabi. Al-Quran surah Al-Ali Imran ayat 81. Silakan. Bang Legata. Ya, saya kira cukup Bang Mardana. Oh, cukup Bang. Ya, terima kasih Insyaallah. sebelumnya. Sama-sama. Mudah-mudahan dapat hidayah Bang ya. Oke. Amin. Makasih Bang. Ya, siap. Oke. Ya, sebelum ke sana aku gini, Bang Billy. Bang Billy ini saudaranya Tuan Glenn nih. Bang Billy. Bang Billy monitor. Ini saudaranya nih, sepupu Yesus. Bang. Bang Billy. Ini jadi sekarang ini kalau ada yang pantas sombong, manusia yang pantas sombong di atas muka bumi ini Ahibili. Iya betul. Gak ada yang boleh ngorek dia. Dia tinggal buka dada, tepuk dada di depan Monas. Siapa yang nantang gue? Gue sepupunya Tuhan. Ya, di Ibrani kan jelas itu dikatakan Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, kan ada gitu. Betul. Allahu Akbar. Sepupunya nih. Ya Bang Billy, dia sepupunya nih. Kalau mau naik ke atas, patuh dulu sama ini. Izin sepupu bilang, sepupu Tuhan. jadi memang abang Bang Lega Kristen apa Bang? Bang Lega, Bang monitor Bang, Kristen apa Bang? Saya pelajari semuanya Bang, belum tahu ini agamanya apa nih. Ya. Masih mau belajar dulu Bang. Wah, masih mencari. Ateis, abang ateis gitu, maksudnya ateis gitu. Ya, saya percaya Tuhan, adanya Tuhan. Tetapi untuk agamanya makanya saya ingin belajar itu Bang. Oh gitu. Itu apa itu? Ibrani 7 itu ya. Kalau Ibrani eksistensi 7. Tuhan saya percaya, cuman ya eksistensi Tuhan saya percaya. Sebab telah diketahui tapi semua orang bahwa itu untuk Tuhan agama. Kristen berasal dari suku Yehuda. Itu Ibrani 7:14. Tapi bang, kalau abang buka kitab, abang mencari Tuhan kan berdasarkan kitab masing-masing bang, ya kan? Nah, di antara banyaknya kitab bang, cuman satu-satunya kitab yang berani ada pengakuan langsung dari Tuhan Al-Quran bang. Yang lain nggak ada. Ketika mencari yang lain nggak ada. Sampai kapan nggak ada. Cuma satu. Seandainya ada dua pengakuan Tuhan, bingung kita bang, ya kan? Nah, abang silakan cari kitab Weda, Tripitaka, Bible. Cuman Al-Quran lah satu-satunya. Silakan abang Murcizek. Ya, itu kan itu oke lah, bisa kita anggap sebagai ini ya, sebagai bukti kuat lah. Cuman kan itu kan kalau kami sebagai yang nyari-nyari itu, ya itu bisa jadi kan Nabi Muhammad sendiri yang nuliskan gitu loh. Dan tanda kutip maksudnya ya Bang Markona ya, jangan langsung menjudge kalau Nabi Muhammad tuh berbohong atau enggak. Tetapi kan itu bukan berarti itu bukti yang kuat untuk kami untuk menyatakan kalau Al-Quran yang benar gitu. Cuman begini, saya bingungnya itu apakah akal kita yang didahulukan
atau kitab suci yang kita dahulukan untuk melihat. Karena gini, karena orang yang baru lahir misalkan gitu ya, orang anak kecil ya yang udah dewasa tiba-tiba ingin mencari suatu kebenaran, itu menyesuaikan kitab itu akal kita menyesuaikan suatu kitab yang ada di depannya atau kitab yang harusnya dipahami mentah-mentah, pokoknya harus akal tuh harus ngikut gitu loh. Paham nggak maksudnya Bang Markona atau Bang Zuma? Jadi saya membayangkan begini, ada anak kecil yang baru dewasa gitu dan mencari kesejatian dirinya dia gitu. Nah, ketika dihadapkan oleh beberapa kitab-kitab suci yang ada untuk mencari kesejatian dia dengan Tuhannya gitu. Apakah akal yang sudah terpendam dalam otaknya selama dia hidup dan menyatakan ini A, ini B, ini C itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar? Ternyata ada satu kitab lagi nih, ada suatu kitab yang dia dapatkan dan itu bertentangan dengan apa yang dia pikir selama ini itu benar dalam otaknya dia. Nah, itu yang kita dahulukan, penilaian dari otak kita atau penilaian dari apa yang dikatakan dalam kitab suci itu, atau bagaimana sebenarnya merangkai ini sebenarnya. Paham nggak maksudnya Bang Markona? Iya. Mungkin Bang Juma. Bang Juma. Mungkin gini ya. Jadi begini Bang, ya. Kalau secara pribadi ya Bang ya, kita mencari kitab ya. Sebenarnya anggaplah kitab itu tulisan orang, anggap kan gitu kan. Nah, semua apa yang tertulis itu harus kita buktikan Bang, ya kan? Ada bukti. Nah, ketika Abang baca di Al-Quran, ada Nabi Muhammad berangkat, Abang pergi, nggak usah jauh-jauh berangkat ke sana, Abang buka aja di YouTube, Gua Hiro, di mana Nabi Muhammad menerima Al-Quran, rame yang datangin Bang, wisata rohani, benar. Kalau seandainya itu bohong, itu pasti akan ditutup. Kemudian makam Nabi Muhammad ada, rumahnya ada, historinya ada, jejaknya ada, semuanya ada. Berarti memang benar ada, itulah bukti menurut aku ya. Nah, apa yang ada di kitab itu dibuktikan dengan kenyataannya. Benar, bahwasan Nabi Muhammad ada sejarahnya, ada. Nah, kan kalau kita anggap tadi, bisalah dikatakan tulisan. Tapi itu Bang untuk memperkuat. Karena setiap ada kesaksian pasti ada bukti. Pengadilan kalau nggak ada bukti nggak berlaku Bang. Kan begitu. Itu poin saya yang kedua Bang. Ya. Nah, bukti otentik dari Al-Quran itu tersebut ya, salah satu Bang. Ketika Allah katakan di surat Toha, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu wa qimil salati zikri. Sungguh aku ini Allah. Sungguh aku ini Allah, tidak akan ada Tuhan-Tuhan lain selain pada aku. Pastikan tidak akan ada. Hanya akulah satu-satunya Allah, pemilik langit dan bumi. Kemudian ketika Allah mengatakan seperti itu, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Bang, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika kami diperintahkan untuk melaksanakan sholat, waktu dan ketentuan ibadah kami berdasarkan langit dan bumi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua berdasarkan langit dan bumi. Bergiliran seluruh dunia, tidak pernah bertabrakan Bang. Hari ini di Medan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masuk Aceh, Allahu Akbar. Terus bergiliran, azan berkumandang. Bertasbih terus, azan berkumandang. Tunjukkan satu orang siapa yang bisa mengatur jadwal ibadah sholat kami seluruh dunia tanpa bertabrakan. Tunjukkan Bang, kenapa? Karena langit dan bumi itu adalah kekuasaan Allah kami. Dialah pencipta langit dan bumi. Jadi sangat mudah dia untuk mengatur ibadah sholat ketika dia perintahkan sholat. Sedangkan Menteri Agama saja pun, Menteri Agama ketika dia memutuskan kapan kami puasa, kapan lebaran, nggak berani tunggu ada hilal dari langit. Dari langit kan, walaupun dia yang berkuasa menentukan, tapi nggak bisa. Sebelum hilal nampak di langit, baru dia memutuskan. Nah itulah, itu bukti bahwasanya Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Oke Bang? Masuk Bang kira-kira, masuk kira-kira. Masuk. Iya Bang. Ya, terima kasih penjelasannya. Yaitu yang Abang sampaikan itu kan keyakinan dalam diri Abang. Nah, ini gini Bang, maksud saya, ini posisi saya ini sebagai seseorang yang belum mengetahui agama sama sekali. Ya, belum mengetahui entah itu Kristen, Islam, segala macam. Tapi saya membawa kebenaran dalam diri saya sendiri. Maksudnya kebenaran yang saya benar selama ini. Selama umur berapa tahun ya? 30-an tahun lah selama ini. Ya, dari kecil dididik oleh orang tua, sekolah, segala macam, kuliah. Nah, itu ada kebenaran yang menurut saya itu
ada beberapa agama di depan saya, beberapa kitab suci. Taruhlahnya Islam ya yang paling benar gitu. Sudah kita anggap lah Islam yang paling benar, kita anggap seperti itu. Tetapi Islam itu sendiri kok misalkan nih ada yang bertentangan dengan apa yang saya anggap benar selama ini. Nah, itu yang kita dahulukan, apakah yang ada di kitab itu, di kitabnya Islam Al-Quran, atau apa yang ada dalam pikiran saya selama ini yang saya anggap benar gitu. Ya, lebih spesifiknya gitu Bang Markona. Abang jelaskan aja. Ya, lebih Abang spesifiknya abang kasih tau aja. Iya. Abang kasih tau aja. Apa, misalkan ya. Ini yang hubungannya, kalau hubungan iman itu oke lah, mungkin Bang Markona udah menjelaskan ya. Tuhan itu Maha Esa segala macam itu sudah dianggap benar dan mungkin otak saya juga bisa dikatakan itu benar. Tetapi yang berhubungan dengan sesama manusia gitu Bang Markona. Contoh nih. Ketika ada yang mencuri kayak gitu kan, terus dipotong tangannya. Nah itu kan kayak bertentangan dengan otak saya, itu kok sadis banget gitu. Atau apalagi ya beberapa hal. Tetapi kalau masalah ketuhanan, saya kira itu kan dari agama lain bahkan berkiblat ke Islam, saya kira untuk mengesahkan Tuhan itu. Tentu saya nggak bisa ini kan lah, bantah lah kalau itu. Tapi yang berhubungan hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan hubungan antar sesama manusia, itu kok ada yang menurut saya dalam pikiran saya selama ini yang saya nilai itu sesuatu yang benar, tetapi kok ada dalam Al-Quran tuh kok sadis seperti itu gitu. Saya menilai seperti itu. Nah, ketika itu ada orang Islam yang seperti itu, seperti saya lah misalkan, apakah saya misalkan nih seorang Islam mendahulukan akal saya yang menilai itu sadis atau mendahulukan Al-Quran yang udah tertulis bahwa potong tangan adalah hukuman bagi pencuri gitu Bang Markona? Ya. Bang Juma, monitor Bang. Ya, karena begini Bang Markona. Karena begini Bang Markona, kira begini Bang. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Kalau ini bagi yang berpikir ya, mungkin kalau bagi kami yang pencari agama, pencari kebenaran ini, konsep Islam sebagai Tuhan yang esa itu udah perfect, sudah pas, karena nggak mungkin ada Tuhan yang melebihi Tuhan itu sendiri gitu loh. Ya, sudah perfect lah. Cuman kebanyakan dari teman ini keraguannya mungkin ya untuk masuk ke Islam itu atau masuk ke Islam itu ketika sudah mempelajari hal yang berhubungan dengan hubungan dengan manusia, ya berhubungan dengan itu tadi. Misalkan ada hukum potong tangan, ada apa tadi itu yang harus dikomal itu kisos. Kalau yang mati dibunuh, kalau membunuh dibunuh kayak gitu. Nah itu hubungan kayak itu yang mungkin berat bagi orang yang non Islam yang belum masuk Islam untuk masuk Tuhan Bang. Saya kira tuh kita sepakat semua kalau Tuhan itu hanya satu. Nah, cuman namanya mungkin berbeda ya. Dan kalau Islam kan Allah namanya. Nah, tapi kalau kita untuk berhubungan dengan itu tadi mengikuti hukum-hukum bahkan Bang satu lagi Bang, bahkan untuk mengikuti sholat 5 waktu saja kayaknya berat bagi mereka yang baru masuk Islam itu. Kayaknya kok banyak banget sih ritual-ritual Islam ini kalau saya masuk misalkan gitu kan. Nah, gitu sih Bang, gimana itu menjelaskannya? Bang, sedikit Bang ya. Kira-kira di Indonesia nih hukuman untuk orang korupsi itu apa yang paling pas Bang menurut Abang? Apa yang pantas? Gimana bang? Hukuman untuk orang korupsi itu apa yang pantas? Hukuman bagi orang korupsi. Kalau sudah parah banget ya sampai kalau udah parah banget sampai triliunan gitu, 100 triliun berapa kemarin itu ya hukuman mati juga pantas. Makanya begitu juga lah Bang dibuat aturan itu demi untuk kebaikan Bang. Sama kayak mana Cina korupsi dimatikan. Baik kan? Bagus kan negaranya kan? Jadi memang nggak ada poin seperti itu Bang, tujuan untuk bagus. Paham Bang kan? Semakin ketat aturan karena Tuhan Maha tahu Bang. Tuhan yang tahu dengan apa yang diciptakan. Manusia punya sifat, rasa congok, rasa serakah, ada nafsu. Itu loh. Jadi memang aturan itu dibuat demi untuk kebaikan. Paham Bang kan? Di sini paham kan? Oke. Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang putus-putus siapa ya? Lanjut. Ya, ini nambahin soal hukum Islam, misalnya contoh potong tangan begitu dan kisos. Kadang kalau misalnya kita lihat ke agamanya penghujat lah ya, terhitung ini gitu.
yang menitik beratkan hukum sayang, kasih sayang gitu. Kalau dibandingin sama syariat Islam, terutama kisos, di situ kelihatan bahwasanya hukum kasih sayang ini dia tidak memikirkan kerugian dari korban dosa. Nah, sedangkan kisos ini adalah bentuk keadilan untuk si korban kepada orang yang berlaku dosa yang merugikan si korban. Gitu. Jadi ketika ada orang lain ini nggak adil, kalian mikirin perasaan korban nggak? Kalian mikirin perasaan korban nggak? Ketika misalnya dikorup uangnya habis gitu kan, lalu kemudian Islam memberikan potong tangan dan juga ganti rugi untuk si korbannya. Ya uangnya keganti gitu, tapi misalnya uang ini orang miskin, dia butuh uang ini momentumnya saat itu misalnya untuk bayar kuliah gitu, sehingga bisa ikut, tapi karena uangnya nggak ada, uangnya diganti sekarang, dia nggak bisa ikut kuliah, ke pending setahun 2 tahun gitu kan, waktu kan nggak bisa dibeli gitu. Jadi syariat Islam itu Ya, terutama yang bagian kisos untuk keadilan dari si korbannya. Sip. Ya, begini Bang, ini kan sebelumnya pertanyaan saya kan Ini siapa yang putus-putus ya? tentangan Iya, misalkan Bang legal, Bang putus-putus suara Bang lu Bang. Geser dulu Bang, putus-putus. ya. Tes. udah, coba deh. Halo. Ya. Jangan tiduran. Kan sebelumnya pertanyaan enggak ini saya duduk nih Bang. Begini Bang, Bang Kores ya sama Bang Markonah juga. Sebelumnya kan pertanyaan saya sebenarnya saya itu sudah memiliki pengetahuan dan kebenaran yang saya yakini sebelumnya selama 30-an tahun ini seumuran saya gitu ya. Nah, ternyata ada nih kebenaran lain di depan saya, yaitu yang namanya agama gitu. Dan kita sebutkan aja Islam misalkan ya, itu yang paling benar ya saya kira gitu misalkan. Nah, ketika ada kebenaran dalam Islam ini dan kebenaran yang saya nilai selama ini dalam otak saya itu benar juga, itu bertentangan satu sama lain. Nah, itu mana yang kita dahulukan? Nah, itu aja sebenarnya. Tetapi ketika mendengar jawaban di Bang Kores dan Bang Markona, itu kan berarti ketika menjelaskan tadi sebab akibat dari kisos pembunuhan itu dan potong tangan itu, berarti kan jawabannya abang-abang ini kan berarti dahulukan dulu yang ada di Al-Quran, akal nanti gitu loh. Nah, itu ada kemungkinan nggak ke depannya, karena kan kehidupan ini kan maju terus kan, dinamis kan. Ada kemungkinan nggak bahwa kita tuh perlu untuk mengedepankan akal dulu sebelum Al-Quran, karena Al-Quran ini kan statis, hanya itu kita tulisannya dan nggak bakalan diubah dan nggak boleh diubah kan memang kan. Tetapi dia ini kan statis, sedangkan kita ini berpikir secara dinamis dan ada perkembangan dan selalu berkembang nanti ke depannya. Nggak tahu nanti anak cucu kita akan apa yang akan dia pikirkan. Nah, bisa nggak nanti dalam dalam konteks Islam itu sendiri itu akal yang didahulukan, bukan Al-Quran. Nah, karena apa? Karena ya itu tadi saya membandingkan itu ada sesuatu yang sudah diyakini benar sebelumnya dalam akal pikiran, sedangkan dalam Al-Quran sudah ada juga keyakinan yang berbeda gitu, keyakinan yang ini menurut Al-Quran itu benar. Nah, ketika akal yang menurut itu benar itu berbeda, berhadapan atau bertentangan dengan apa yang dikatakan benar dalam Al-Quran, itu boleh nggak kita dahulukan akal dulu? Dan Al-Quran tunggu dulu, stop dulu gitu, biar akal dulu yang berjalan dulu gitu. Nah, itu sih yang saya tanyakan sebenarnya karena ya dinamis, kita kan berpikir kan dinamis, terus berkembang kan. Sedangkan Al-Quran itu ya itu yang harus kita ikuti gitu, statis. Nah, mungkin lebih tepatnya mungkin bisa ditafsirkan, mungkin ya ada yang mengatakan demikian juga, sehingga Al-Quran kan mengikuti zaman kan. Nah, tetapi kalau ada yang nggak bisa dijawab juga dengan tafsir gitu, itu bisa nggak akal yang duluan lah intinya gitu, akal yang menjadi pemimpin, jadi Al-Quran yang mengikuti gitu, ada kemungkinan gitu nggak? Ini bukan berarti saya langsung ke ini ya, membedakan mensekulerkan gitu ya, mensekulerkan agama dengan kehidupan sehari-hari kita, enggak, tapi karena kita ini sudah punya keyakinan sendiri sebelumnya bahwa menilai sesuatu itu benar. Nah, tetapi ketika ada dalam Al-Quran itu bertentangan, nah itu mana yang didahulukan sebenarnya?
apakah Al-Quran dengan teksnya seperti itu kayak potong tangan tadi, ya udah potong tangan sesuai dengan apa yang di Al-Quran kan gitu ya, atau ada tafsir lain mungkin. Nah, atau dari akal pikiran saya, ya udah penjara cukup lah, penjara itu gitu loh, penjara itu cukup lah gitu. Atau mungkin berkembangnya kehidupan nanti kan bisa jadi ada cara lain gitu loh untuk menghukum sesuatu yang koruptor itu gitu loh. Itu gimana Bang Kores? Misinya Nggak mungkin yang namanya akal itu mendahului Al-Quran gitu. Ketika Al-Quran belum turun, akal dulu mengimani, ya bisa gitu. Karena Nabi Ibrahim mengetahui Tuhan yang benar karena akalnya berjalan gitu. Nah, ketika akal sudah berjalan, kebenaran Al-Quran sudah sampai, Al-Quran diterima gitu. Dan nggak ada sejarahnya kami sebagai Muslim dari lahir, bahkan pendahulu-pendahulu kami melihat bahwa moralitas zaman itu bisa melampaui Al-Quran gitu. Sebagaimana yang terjadi di agama-agama lain yang mereka mulai toleransi dengan kawin sesama jenis, bahkan kawin sama benda mati, bahkan kumpul kebo itu biasa gitu kan, tetap masuk surga gitu. Lihat Islam tetap dengan hukum-hukumnya gitu. Artinya apa? Akal, zaman, moralitas itu tetap semua tunduk kepada hukum dari Tuhan ini yang dibalut dengan sebuah kitab suci bernama Al-Quran gitu Mabre. Lalu kemudian kita balik lagi ya ke hukum potong tangan gitu. Potong tangan itu nggak sekedar apa ya, mungkin kalau orang awam melihatnya wah ini maling, korupsi, potong tangan. Enggak, dilihat kadarnya. Udah ada aturannya dari zaman Nabi kami dan sahabat-sahabat. Semaling kerugian yang berapa yang bisa sampai kepada potong tangan. Contoh misalnya, malingnya maling roti gitu kan. Berapa sih maling roti? Itu nggak potong tangan, potong jari atau potong apa, enggak, itu dihukum ta'zir. Dan kalau misalnya alasannya itu bukan karena iseng atau bukan karena jahat, karena memang misalnya alasannya itu baik, ya ini anaknya belum makan 3 hari kayak gitu-gitu, itu sudah terjadi di zaman sahabat Nabi Umar bin Khattab gitu, itu dilepas si maling itu gitu. Melihat situasi dan kondisinya. Itulah kenapa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, lupa ayat 286 kalau nggak salah. Sesungguhnya agama itu memudahkan gitu loh. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang kalian harus lakukan sebagai manusia karena tujuan manusia itu untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Tapi ketika kalian ada uzur, ada uzur, maka ada ruksohnya. Uzur itu sebuah hambatan untuk melakukan ibadah wajib, maka ada ruksohnya, ada keringanannya. Gitu legal. Sampai sini nangkep? Artinya itu bisa ditafsirkan. Bukan bisa ditafsirkan, maksudnya wah ini potong tangan nih, oh kita tafsir aja, kita alegorikan, nggak bisa dong. Itu namanya kita bermain-main dengan agama. Kalau gitu udah hukumnya jelas, zohirnya begitu, ngapain ditafsirin lagi gitu loh. Apa bedanya kita sama agama sebelumnya gitu? Iya, maksudnya gitu. Itu Al-Quran kan bisa ditafsirkan kan, berarti kan Bang Gores? Bukan bisa ditafsirkan, ada tafsirnya, ada penjelasannya. Al-Quran itu ada penjelasannya. Iya. Iya, gitu. maksud saya begini kan. Bukan sengaja ditafsir untuk apa? Untuk cari yang gampangnya buat kita, bukan gitu maksudnya. Iya, maksud saya kan tadi kan ketika Bang Kores menjelaskan tadi kan ada hukuman lain gitu loh. Ada hukuman lain selain potong tangan ketika melihat seberapa banyak sih yang dikorupsi atau seberapa banyak yang dicuri gitu kan. Ada namanya apa tadi, ta'zir ya. Ta'zir itu tadi kan saya catat tadi, ta'zir itu. Nah, ta'zir itu sendiri kan nggak ada dalam Al-Quran kan? Ada dong. Artinya ketika emang nggak ada dalam Quran ta'zir itu. Ada, ta'zir ada dalam Al-Quran. Ada, tunggu Ya, nih gua sekarang bawain dalil. Silakan apa? Iya, maksud saya ketika dia mencuri terus nanti bisa dipotong tangannya, bisa dita'zir. Ada apa kata tulis semacam itu dalam Al-Quran kan enggak kan? Maksudnya menyatu, ayatnya menyatu gitu loh. Oh enggak, Al-Quran itu konstitusi. Iya. Nanti eksekutifnya dari hadis-hadis Nabi dan khobar-khobar sahabat. Gitu. Di hadis apakah ada ta'zir juga di hadis itu? Ta'zir itu hukuman di luar hudud. Hudud itu adalah hukuman yang haknya ini adalah Allah dan Rasulnya yang mengatur, dan itu sudah nggak bisa diganggu. Kalau ta'zir ini dikembalikan kepada kodi, kepada hakim. Seadil-adilnya kodi ini menghakimi gitu.
Ya. Jadi kalau yang hukum Saya ini mohon maaf ini Bang. Ya, enggak, lanjut aja. Ini suara saya tuh putus-putus, sinyalnya kurang bagus soalnya. ini sekarang enggak, ini sekarang enggak. Lanjut. Iya, jadi dalam Islam itu ada hudud. Ya? Oke. Lanjut aja dulu. Udah enggak. Ya. Nah, begini Bang. Apa ya? Itu kan saya memahaminya berarti Al-Quran itu kan bisa ditafsirkan. Nah, justru itu titik plus maksud saya titik plusnya di situ. Quran itu bisa ditafsirkan gitu loh. Nah, saya kan ingin memahami itu aja sebenarnya. Ketika ada bertentangan dengan apa yang saya selama ini yakini kalau itu benar, nilai-nilai yang saya yakini itu benar, dengan nilai-nilai yang Al-Quran yakini itu benar gitu, itu bertentangan. Nah, ternyata enggak serta-merta apa yang di Al-Quran itu kita ikuti A gitu loh. Tapi kan ada tafsirannya gitu loh. Nah, justru itu kan nilai plusnya ada tafsiran itu maksud saya. Itu yang membuat Al-Quran itu bisa mengikuti zaman gitu loh, maksud saya Bang Kores. Karena letterlock kalau kita ikuti sesuai dengan Al-Quran, saya kira kan nggak ada tafsir tadi yang satu ayat gitu loh, maksud saya. Yang satu ayat dan tadi hudud menafsirkan, walaupun bukan kita yang menafsirkan ya. Putus. Halo, tes. Halo. Tes. Sedikit, Bang Legar, sedikit ya, ntar lagi ya. Jadi sebenarnya bukti yang nyata saja dari Al-Quran itu yang bisa kita lihat sampai saat ini. Contoh di surah Yunus 92 dikatakan di situ ya, maka hari ini kami biarkan engkau hai jasad Firaun situ ya, jasad Firaun. Maka hari ini ketika kita baca Al-Quran hari ini, buka di YouTube, masih adakah jasad Firaun? Ada, dibilang Allah. 1 tahun ke depan baca lagi Al-Quran, maka hari ini habis itu buka di YouTube, ada. Artinya apa? Memang benar-benar datang dari Tuhan. 2 hari sebelum kiamat baca Al-Quran itu, maka hari ini buka di YouTube, jasad masih ada. Berbeda dengan di Bible, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari aku telepon, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Setiap hari aku telepon Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir? Wak Daud, mananya nih? Pada hari ini telah, besok aku baca lagi, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir? Aku bilang, mak, pening aku dimaki Wak Daud. Ya, Wak Daud, kepala bapak kau Tuhan lahir katanya, dimaki Wak Daud aku. Wak Daud pun lagi goreng pisang dia. Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir dari kepala bapak kau katanya, mak, dimaki aku. Tiap hari itu beda. Bulan depan, tahun depan, habis aku dimaki Wak Daud. Itulah. Nah, itu beda Al-Quran. Lanjut. Iya, benar. Mungkin jadi jangan salah-salah legal lu baca Al-Quran tiba-tiba lu nafsirin sendiri, enggak gitu. Allah berfirman, bertanyalah kepada ahlinya gitu. Lalu kemudian Allah juga berfirman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri gitu. Sehingga ketika lu ingin menghukumi sebuah kejadian atau fenomena, atau lu ingin tahu apa maksud dari satu ayat, lu tanya ke ahlinya Al-Quran itu gitu loh. Itulah kenapa kita Islam tuh nggak ada ribuan golongan macam terhitung, karena memang ilmu Al-Quran itu, pemahaman Al-Quran itu harus bersanad atau bersambung sampai ke Nabi. Bagaimana caranya? Ya itu lu dari lu, lalu guru lu ke guru lu gitu pembelajarannya legal. Lu nggak tahu lu tanya, bukan lu mengartikan sendiri. Nangkap sampai sini? Iya bang. Makasih sebelumnya Bang Kores penjelasannya. Sama-sama. Cukup terjelaskan? Ya cukup lah. Tapi nanti saya pingin masuk lagi lah, pingin tanya-tanya lagi. Cuman ini kan masih dalam pencarian saya ini kan. Ya apalagi yang masih kalau misalnya masih ada mengganjal, tanyain lagi aja gitu, karena kami juga butuh konten. Itu sih Bang. Iya. Apa? Gini bang, nggak tahu ya apakah semua non Islam itu merasakan apa yang saya rasakan. Begini Bang Kores, untuk Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, itu saya kira itu konsep yang paling perfect gitu Bang Kores. Konsep yang paling itu tadi gua udah dengar di bawah. Yang lain. Iya.
semua orang itu semua lah yang berakal waras ya menurut saya ya, itu pasti meyakini bahwa Tuhan alam semesta itu hanya satu. Nah cuman ketika orang ingin mendalami Al-Quran atau pingin masuk dalam Islam, ada hal-hal yang menurut mereka tuh masih ragu, yaitu masalah kehidupan sehari-hari atau yang berhubungan dengan manusia. Karena kami sebagai orang yang melihat di luar Al-Quran ini kan, atau hadis lah, atau ajaran-ajaran pun, kok terlihat Putus. berbeda, ya tes. Diulang. Kok, halo, ya. Ketika kami melihat aturan yang lebih spesifik, antara manusia dengan manusia, atau hubungan kemanusiaan, atau hubungan sehari-hari gitu, kehidupan sehari-hari dalam Islam itu, kok berbeda dengan kehidupan yang saya selama ini anggap itu benar, anggap itu sudah layak gitu. Contoh ya misalkan, kenapa harus pakai jilbab? Terus, kok ini sih kita nggak boleh? Ya mohon maaf ini ya Bang Kores ya. Ya karena mungkin saya belum tahu gitu. Ini cuman kayak gitu. Kenapa Al-Quran atur gitu? Nah itu yang menurut saya tuh ada hal lain lah selain itu. Ya tadi jilbab saya contohkan ya. Oke, jilbab. Halo Bang Kores. Ya. Diulang. Ya, jilbab contohnya. Terus Ya. Ya, halo. Dengar nggak Bang Kores? Dengar lagi sekarang. Suaranya ya. Iya. Jadi Putus lagi, putus. di luar. Halo, Res. Nah, Putus lagi. itu untuk jelas. Halo. Udah. Dah, oke. Ini bagi saya khususnya yang baru mau mencari sesuatu agama yang benar itu, untuk konsep Tuhannya itu sudah bagus lah, sudah sesuai dengan apa yang saya ini, yaitu hanya satu Tuhan di dunia ini. Nah, tetapi untuk Mantap, masuk alhamdulillah. langsung ke spesifikasi, ya enggak berarti bukan berarti Islam yang saya ikuti itu, makanya saya ingin mencari dulu Bang Kores. Berarti Nah, maksud saya ketika mendalami ke kehidupan lebih spesifik, entah kehidupan dengan sesama manusia, kok sampai hal-hal yang spesifik diatur oleh Islam, yang itu menurut saya yang kebenaran yang sudah saya alami sebelumnya, sudah saya yakini sebelumnya, kok bertentangan dengan itu gitu loh. Contoh jilbab misalkan, saya meyakini ya orang itu ya nggak pakai jilbab, bahkan terlihat cantiknya seorang wanita misalkan gitu, atau sholat ya, kok harus sholat sih 5 waktu gitu. Padahal kan kita maunya ya bebas aja kan, yang penting kita yakin Tuhan tuh ada gitu. Kalau orang Kristen kan, iya kalau orang Kristen mohon maaf ya, kalau Kristen hanya sekali aja beribadahnya kan. Nah kenapa kita maksudnya orang Islam ini masuk masjidnya sekali aja, hari Jumat aja misalkan gitu kan, seminggu sekali gitu. Nah jadi kalau masalah Tuhan, saya kira nggak ada perdebatan saya di sana. Tetapi ketika masalah spesifik ke kehidupan antar manusianya, atau kehidupan dalam menjalani kehidupan ini, kok ada yang nggak sesuai dengan apa yang saya yakini itu benar selama ini gitu. Paham. Sedikit Bang. Coba ketika sedikit akhir, Anda punya anak, ada anak Anda sekolahkan, ada 2 pilihan sekolah, satu yang bebas, satu yang ketat aturannya, pilih mana? Satu sekolahnya aturan yang bebas, satu yang ketat, pilih mana? Ya kalau untuk anak ya, karena harus menjaga, kita nggak bisa menjaga dia 24 jam, ya harus yang ketat lah supaya dia. Nah, apa alasannya? Ya supaya bisa dijaga, supaya terjaga. Berarti hasilnya apa? Iya terjaga. Ya menurut Anda kenapa hasilnya itu apa? Hasilnya baik nggak? Ketika di sekolah itu banyak aturannya demi untuk kebaikan anak kan? Benar nggak? Iya. Ya kan, terjaga artinya menjadi untuk lebih baik. Ya, sama juga begitu Islam, banyak aturan demi untuk kebaikan. Itu aja, gampang kok ya kan? Wah, Kang Mal, mana Kang Mal? Sebenarnya gampang. Iya.
idealnya seperti itu. Kehidupan bang ya, bang Marco, kehidupan yang kita hidup sehari. Ya ada aja manusia itu yang kadang ya pingin sesuatu yang bebas gitu loh bang Marco. Nah, pingin sesuatu yang menurut dia tuh kayak gini lebih enak nih, ngapain gue ngakuin yang sulit sih gitu loh. Ada sesuatu yang dalam pikiran kita itu pinginnya Islam simpel gitu, kok. Bang. Nah, Anda mau bebas masuk neraka, ada ganjarannya. Islam simpel kok. Anda mau berbuat apa? Buat aturan. Ketika aturan itu Anda langgar, Anda dapat ganjarannya. Simpel kok, gampang kok, nggak susah, ya kan? Nggak susah Islam. Islam nggak mempersulit loh, nggak ada mempersulit loh. Islam tuh nggak ada mempersulit. Kalau kau ini kubuat aturan, udah kubuat aturan. Ketika kau melanggar aturan, ada ganjarannya. Berbuat kebaikan, ada ganjarannya. Gampang kok, apa yang sulit ya kan? Simpel aja. Kalau kita malas mau sholat, ketika 5 waktu malas kau sholat, ada ganjarannya. Malas kau sholat, ada ganjarannya. Udah. Jadi nggak usah dirumit-rumitkan gitu loh. Gampang ya kan? Nggak susah kok. Ya, Ini gue tambahin ya. Merumitkan bang. Ini yang Ya lu kan pengen bebas gitu kan, pengennya kan bebas gitu, yang penting percaya Tuhan gitu kan. Nah masalahnya surga itu nggak semurah itu gitu loh. Surga itu nggak semurah itu. Jadi pertama ini yang gue mau tanggapin soal jilbab dulu. Tadi itu Blender udah bagus banget dia pakai analogi gitu mengenai ketat sehingga apa terlindungi gitu kan. Jadi nggak cuma pandangan cowok yang dilindungi, double ini safety-nya. Pandangan cowok harus ke bawah, cewek menutupi gitu kan segala lekuk-lekuk tubuhnya kayak gitu. Itulah fungsi jilbab. Bagusnya di sana dan ya kalau lu lihat dari tingkat prostitusi, tingkat pelecehan seksual, tingkat pemerkosaan, bukan negara Islam top tier, top 10 di dunia, itu satu. Terus soal sholat gitu kan, pengennya bebas. Ini selain hukum yang diwajibkan, hikmahnya adalah pembuktian gitu loh. Jadi dalam Islam itu bukan Tuhan yang ngejongos, ayo sini, jadikan saya Tuhan, ayo masuk ke surga, ayo sini, nggak gitu. Tuhan itu maha sempurna, maha kuasa. Mau ada kita, nggak berpengaruh dengan keberadaannya yang maha suci. Mau kita sholat, kita nggak sholat, nggak pengaruh dengan keberadaannya yang maha tinggi gitu. Semua perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita, baik di dunia dan akhirat. Itulah kalau di Islam keselamatannya, keselamatan dunia dan akhirat gitu. Nah, selain keselamatan, poin yang ingin gue tekankan adalah sholat ini pembuktian gitu loh. Sekarang legal berkata, gue sih pengennya bebas-bebas aja, yang penting percaya Tuhan. Terus apa ujungnya? Masuk surga. Wah anjir, enak banget hidup lu. Cuma perkara percaya terus lu hidup tidur-tidur aja, kerja, nyari duit. Berbeda dengan orang yang beriman, yang benar-benar menjalankan perintahnya, kemudian sama-sama ketemu di surga. Adilnya di mana kalau kayak gitu? Terus apa yang membuktikan lu ini benar-benar memegang teguh apa yang Tuhan perintahkan? Kalau lu tidak menjalankan perintah-perintahnya gitu. Gitu legal. Jadi segala hukum aturan itu ujung-ujungnya pembuktian bahwa lu layak mendapatkan kasih sayangnya. Buktikan kalau lu layak dengan apa? Jalani semua perintah yang ada. Gitu Mabre. Dah tuh Gal. Sedikit saya tambahin ya. Coba Anda bayangkan apabila negara ini tidak ada aturan, satu, ya, tidak ada aturan. Terus aturan gak usah jauh-jauh lah, jalan raya, apabila nggak ada lampu merah, lampu apa cemana, macet. Nah, kemudian sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, ketika kita melakukan sholat akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, anarkis, radikal. Kan untuk kebaikan semua manusia. Seandainya semuanya Islam melaksanakan sholat, damai indah negara ini. Nah, itu dia. Damai indah, tidak ada perbuatan keji dan mungkar. Sholat, itulah sholat. Terbebas dari makanya negara Islam tuh kalau seandainya semua sholat, nggak ada lagi perbuatan keji dan mungkar, nggak ada. Baik-baik sesama manusia, saling tolong menolong, saling menjalin kebaikan. Itu pasti. Itu karena Allah Maha tahu. Kalau laksanakan sholat demi untuk kebaikan gitu loh. Jadi memang semuanya itu ada aturan itu untuk yang baik, ya kan? Kalau bebas-bebas sekalipun kita suntuk juga, nah begitu bebas, jangan ketiban nanti kena ke keluarga kita baru rasa. Aduh mah keluarga kita diperkosa, biarkan aja. Kalau nggak dihajar, geram nggak? Istri kita diselingkuhi, kan nggak bisa. Jadi aturan itu penting. Bagaimana negara ini kalau nggak ada aturan gitu loh, paham kan? Bisa bos, bisa.
Nanti telepon Wak Daud nanti telepon Wak Daud. Mana tuh lahir Tuhan bilang. Ya kan? Kalau sebelah itu bebas dia bos, bebas mau apa saja. Kalau sebelah mau apa saja dosa tebus, ya kan? Kalau sebelah itu ya kan, mau menipu ditanggung sama Tuhannya, mau berzina Tuhan yang nanggung, enak kali ya kan? Udahlah diciptakan Tuhan, diberikan napas, dikasih makan, dikasih enak. Habis itu dia yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur orang tuh. Mati masuk surga pula lagi. Aduh enak kali bah, mati masuk surga langsung. Hah? Itu dibantahnya biasanya gini, Blen. Ini gue curhat dikit ya. Dibantahnya gini biasanya di pihak sebelah itu. Ya enggak dong, kalau misalnya udah percaya, otomatis kita nggak akan melakukan hal-hal yang jelek tersebut gitu kan. Oke. Iya betul. Nah kan gitu kan bahasanya. Terus dia gini. Dan perbuatan baik itu tidak menyebabkan kamu masuk surga gitu. Nah di sini gue bencinya gitu. Kalau misalnya perbuatan baik tidak menyebabkan masuk surga, ya janganlah perbuatan buruk itu menyebabkan lu masuk neraka gitu loh. Kok standar ganda gitu. Perbuatan baik gak dihitung, kok perbuatan jahatnya dihitung. Maunya apa? Kok konsep begini? Jadi udah paling jelas itu seadil-adilnya konsep keselamatan itu di Islam. Allah itu berfirman begini, barang siapa yang mengejar dunia maka dunia yang akan dia dapatkan, barang siapa yang mengejar akhirat maka akhirat yang dia dapatkan. Dan Allah lah seadil-adilnya pemberi balasan. Itu yang Allah bilang. Lu mau misalnya tadi kita ambil contoh si legal ya, legal pengen bebas. Lu niatnya pengen bebas nih, itu lu berdoa nggak berdoa Allah kabulin. Oke, ini dikasih bebas hidup lu. Nanti hari penghakiman coba kita lihat kebebasan lu itu bisa bikin berat timbangan baik lu nggak gitu.